Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan channel LKP Millennium Informatika. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk memberikan tips atau cara mudah bagaimana nanti teman-teman itu bisa lulus dalam ujian tes untuk staf administrasi di sebuah perusahaan. Ya, di sini ada contoh yang pertama yang akan saya berikan pada teman-teman ya. Nanti kami berikan lagi contoh yang kedua dan ketiga pada video-video berikutnya. Oke, baik. Sekarang di sini saya sudah memberikan contoh soal ya untuk tes masuk atau diterima menjadi staf administrasi di sebuah perusahaan ya. Di sini yang pertama adalah contoh untuk laporan keuntungan bulanan dari toko Millennium Elektronik ya, sebagai contohnya. Nanti di sini bisa diaplikasikan contoh-contoh ini pada usaha-usaha lain ya. Baik teman-teman, di sini yang pertama-tama yang sudah saya persiapkan adalah di sini ada tanggal hari ini. Nanti tanggal hari ini kita bisa menggunakan fungsi atau formula today seperti pada keterangan di bawah ini ya. Nanti keterangannya akan saya berikan. Nah, selanjutnya di sini ada tabel. Ini kita sebut sebagai tabel utama. Di mana tabel utama ini terdiri dari beberapa field ya, yaitu mulai dari kode barang, nama barang, merek barang, harga satuan, harga jual satuan, jumlah terjual, modal pembelian, total penjualan, laba, dan yang terakhir adalah bonus karyawan. Dan berikut di sini juga sudah saya berikan beberapa kode, ya, di mana kode ini merupakan kode-kode dari daftar field yang akan kita isikan pada kolom-kolom di samping sebelah kanan ini nantinya ya. Oke, baik, untuk lebih jelas mengenai kode-kode tersebut itu merupakan kode-kode apa saja, di sini teman-teman bisa lihat di bawah. Di sini ada tabel 1 dan tabel 2 ya. Tabel 1 ini merupakan tabel untuk nama barang. Ya, sesuai dengan kodenya. Di sini kalau ada kode TV, nama barangnya adalah televisi. Untuk kode MC itu adalah mesin cuci, terus KA kipas angin, BL ini untuk blender, RD ini untuk radio, dan LE ini untuk lemari es. Nah, selanjutnya teman-teman di sini ada tabel kedua, di mana tabel kedua ini adalah untuk merek ya, diberikan kode dengan angka ya, 01, 02, 03, 04, 05 dengan merek-merek yang ada di bawahnya ini ya. Di sini ada merek-merek terkenal dari suatu perusahaan elektronik seperti Sony, Polytron, LG, Samsung, dan Toshiba. Baik, sekarang kita lihat dari keterangan-keterangannya sebelum kita mengerjakan soal di atas. Baiknya kita baca dulu keterangan ini ya. Dan keterangan ini pasti akan muncul ya dari setiap kita ujian tes untuk staf admin ya. Yang pertama di sini ada keterangan pengisian tanggal hari ini. Di sini kita bisa menggunakan atau teman-teman bisa menggunakan formula atau fungsi today. Ya, artinya setiap hari dia bisa berubah tanggalnya menyesuaikan dari aktifnya Microsoft Excel atau teman-teman mengaktifkan Excel itu pada setiap harinya dia akan menyesuaikan tanggalnya gitu maksudnya. Oke. Baik teman-teman, selanjutnya di sini ada keterangan yang kedua, yaitu ada nama barang. Ini diambil dari tabel 1 ya, yang sudah saya terangkan tadi di atas. Untuk tabel 2 tadi untuk berdasarkan kode merek ya. Selanjutnya di sini ada harga jual satuan. Nah, di sini teman-teman lihat ada harga jual satuan. Nah, ini ya. Untuk mencari harga jual satuan, di sini teman-teman bisa menggunakan nantinya rumus modal satuan ditambahkan 25% dari modal satuan. Nah, itu didapatkan sebagai modal harga satuan jual, maksud saya harga jual satuan gitu ya. Baik, selanjutnya untuk modal pembelian, teman-teman bisa menggunakan jumlah terjual dikalikan dengan modal satuan. Yang berikutnya di sini ada total penjualan sama dengan jumlah terjual dikalikan dengan harga satuan. Oke ya. Selanjutnya di sini ada keterangan juga, ada ketentuan yang nanti harus diisi oleh teman-teman bahwa untuk mencari laba nantinya yaitu total penjualan dikurangi dengan modal pembelian.
Ya, gitu ya. Nah, di sini juga ada keterangan bahwa dari 2 digit pertama adalah kode barang tadi ya, di atas tuh ya untuk kode ya. Terus 2 digit terakhir adalah untuk merek. Nah, ini ya. Jadi 2 digit pertama ini adalah untuk kode nama barang, 2 digit kedua adalah merupakan merek dari masing-masing barang tersebut. Yang terakhir di sini ada keterangan bahwa di sini merupakan ketentuan yang bisa kita buat ya. Artinya peraturan yang bisa teman-teman buat juga, bahwa jika laba yang didapat itu di bawah 500.000, maka karyawan tersebut tidak mendapatkan bonus. Itu ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua, jika laba itu di atas atau sama dengan 500.000 dan di bawah 1 juta, maka karyawan tersebut mendapatkan bonus sebesar 5% dari laba. Nah, ini ya, ketentuan yang ketiga, jika nilai laba itu di atas 1 juta dan di bawah sama dengan 2 juta, maka karyawan tersebut mendapatkan bonus sebesar 10% dari laba. Nah, ketentuan yang terakhir, jika nilai laba itu di atas 1 juta, nah, di atas 1 juta ini unlimited ya, berapapun nilainya, maka bonus karyawan dia mendapatkan 20% dari laba. Oke, itu keterangan atau ketentuan yang harus kita perhatikan dalam pengisian tabel utama nantinya di sini. Oke, yang pertama kita akan coba langsung aja mengisi untuk ketentuan tanggal hari ya di sini. Nah, untuk pengetahuan tanggal hari di sini kita bisa tadi menggunakan fungsi today. Nah, untuk mendapatkan today bisa teman-teman, kalau teman-teman itu ingat dengan fungsinya atau formulanya, bisa langsung teman-teman ketik di sini dan selalu diawali dengan sama dengan. Jangan lupa ya, sama dengan ini menandakan bahwa dia merupakan suatu formula. Nah, kalau teman-teman lupa, teman-teman bisa masuk ke dalam fungsi X yang ada di sini. Di sini ada insert functionnya ya. Oke, dari situ teman-teman bisa search di sini, ada search for a function. Nah, teman-teman ketik di sini ya, today. Nah, setelah itu teman-teman klik go atau enter ya, sama. Nah, ini ada today, teman-teman oke. Nah, ya, setelah itu teman-teman bisa pencet oke di sini. Oke, nah di sini langsung keluar ya dari tanggal sesuai dengan sistem di Windows yang aktif pada Windows komputer teman-teman ya, menyesuaikan ya. Jadi pastikan jadwal jam atau waktu yang ada di komputer teman-teman di pojok kanan bawah itu sudah betul. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk mengisi nama barang di sini ya. Kita akan menuju kepada tabel utama. Di sini ada tabel utama ya. Nanti kita akan mengisi, yang pertama adalah kita akan mencari nama barang ya. Nama barang tadi sudah disebutkan bahwa di dalam kode barang di sini ada yang di sebelah kiri 2 digit pertama itu adalah merupakan kode nama barang. Nah, sekarang untuk mencari nama barang kita harus menggunakan fungsi apa? Nah, ya, coba teman-teman perhatikan. Karena di dalam kode barang itu ada 2 kode milik nama barang dan kode milik merek barang. Berarti teman-teman harus melakukan penunjukan pada nama barang ya. Harus ada penunjukan. Nah, caranya berarti kita harus menggunakan fungsi apa? Nah, sekarang kita akan lihat pada tabel yang ada di bawah ini. Di sini tadi ada 2 tabel ya. Tabel pertama adalah untuk nama barang, dan teman-teman bisa perhatikan ya, untuk posisi dari pembacaan kode barang ataupun nama barang ini, itu posisi pembacaannya adalah posisi secara vertikal ya. Nah, ini ya, dari atas ke bawah itu adalah pembacaan secara vertikal untuk pembacaan kolomnya. Berarti teman-teman sudah mulai tahu bahwa fungsi yang akan kita pakai adalah vertical lookup, karena pencarian secara vertikal. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sebelum kita mengerjakan fungsi vertical lookup atau VLOOKUP, teman-teman di sini harus membuat buku kerja dulu. Jadi tabel yang ada di bawah ini kita buatkan buku kerjanya terlebih dahulu. Caranya coba teman-teman perhatikan. Jadi kita select dulu ya tabel ini seperti ini. Oke ya, setelah kita select ya, teman-teman bisa lari pada menu formulas. Selanjutnya teman-teman bisa masuk ke dalam define name ya. Teman-teman klik di sini dan bisa dikasih nama di sini ya. Misalkan supaya lebih mudah saya kasih nama di sini adalah nama barang.
Oke, dalam pemberian nama untuk define name tidak boleh ada spasi. Andaikan pun teman-teman ingin memberi jarak, bisa teman-teman berikan underscore ya di bawahnya. Jadi lebih baik kita tanpa underscore aja supaya lebih mudah, yaitu langsung aja seperti ini, nama barang. Selanjutnya tinggal di oke. Itu adalah nama buku kerja untuk tabel 1 atau untuk nama-nama barang. Oke, selanjutnya kita buatkan juga untuk buku kerja pada tabel 2 ya, sekaligus ya kita buatkan. Sama caranya kita selection seperti ini. Nah ya, setelah itu teman-teman bisa masuk ke menu formulas. Selanjutnya teman-teman bisa masuk ke dalam define name. Ya, oke. Nah, di sini juga sudah mulai ada nama defaultnya, tapi kalau teman-teman nggak cocok bisa teman-teman rubah ya. Misalkan namanya adalah di sini merek gitu aja ya, merek barang gitu ya, supaya lebih mudah. Nah, itu teman-teman bisa oke. Nah, itu harus teman-teman ingat ya, bahwa untuk tabel 1 sudah memiliki buku kerja, namanya adalah nama barang. Selanjutnya pada tabel 2 itu juga sudah memiliki buku kerja, namanya adalah kode barang. Oke, setelah kita membuat buku kerja, langkah berikutnya kita akan coba untuk mengisi kolom atau field nama barang. Oke, karena di sini kita ketahui di sini pembacaannya adalah secara vertikal untuk pembacaan kolomnya, artinya kita berarti menggunakan formula atau fungsi VLOOKUP. Nah, untuk itu teman-teman bisa masuk ke insert function ya di sini. Bisa teman-teman klik di sini. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Kalau di sini ada most recently used, itu artinya formula atau fungsi-fungsi yang pernah teman-teman pakai, dia muncul di sini. Tapi jika tidak ada, teman-teman bisa klik kategori all ya. Jadi semuanya akan masuk ke dalam semua fungsi atau ada di all. Ya, saya anggap di sini sudah ada, jadi saya menggunakan most recently used. Oke, saya cari ini VLOOKUP ya. Jadi kita menggunakan fungsi VLOOKUP atau vertical lookup. Saya oke. Nah ya, begitu teman-teman klik di sini, klik OK, dia akan mengeluarkan suatu fungsi argumen ya, atau function arguments. Nah, di sini ada 4 ketentuan yang harus teman-teman isi. Yang pertama adalah lookup value. Nah, lookup value itu menanyakan apa? Nah, di sini untuk lookup value atau pencarian nilai itu adalah untuk menentukan posisi kode barang ya pada kolom kode barang ini ya, posisi kode yang akan kita masukkan untuk nama barang pada posisi kode barang. Nah, bisa teman-teman lihat di sini posisi untuk nama barang kodenya berada pada posisi 2 digit sebelah kiri ya, sini ya. Berarti di dalam lookup value kita perlu menambahkan lagi fungsi kiri atau disebut dengan fungsi left. Nah, untuk memasukkan fungsi left, teman-teman bisa masuk ke sini ya, pada fungsi formula yang ada di sini. Nah, teman-teman cari di sini, kalau sudah pernah dipakai dia akan muncul di sini. Jika tidak, bisa klik di sini ada more function ya untuk mencarinya. Oke, di sini sudah ada left, bisa teman-teman klik ya di sini. Oke, selanjutnya di dalam function argumen untuk left, di sini teman-teman diminta untuk mengisi 2 ketentuan. Yang pertama yaitu teks ya. Teks ini merupakan atau yang harus kita isi, yang diminta di sini adalah posisi sel ya. Untuk kode-kode barang itu ada pada posisi mana. Nah, kalau kita lihat secara kolom dan baris, posisi selnya ada pada A8 ya, A8. Nah, di sini teman-teman tinggal nunjuk aja, klik di sini. Nah, itu dia menunjuk pada posisi A8 ya. Seperti ini keluarnya. Selanjutnya untuk ketentuan yang kedua yaitu num charge, yaitu menanyakan jumlah karakter pada kode barang ya. Ini ada berapa? 2 TV ada 2 kode. Oke, bisa teman-teman isi 2 di sini. Oke, baik ya. Di sini teman-teman bisa cek kalau sudah keluar betul kode barang, artinya ketentuan sudah benar untuk ketentuan function argumen pada posisi left ya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa kembali lagi pada fungsi VLOOKUP ya, dengan cara teman-teman klik di sini. Oke, sehingga dia kembali ke fungsi VLOOKUP seperti ini. Oke, baik. Selanjutnya setelah masuk ke dalam fungsi VLOOKUP ya, selanjutnya kita akan mengisi pada ketentuan yang kedua. Karena ketentuan pertama sudah selesai dan di sini sudah keluar TV ya, karena memang yang terbaca adalah TV di sini.
Selanjutnya untuk ketentuan kedua, di sini teman-teman diminta untuk mengisi tabel array. Nah, tabel array itu apa? Jadi bisa teman-teman isi adalah di sini merupakan dia menanyakan mengenai nama buku kerja yang pernah kita simpan untuk nama barang ini. Apa tadi namanya? Nama buku kerjanya adalah nama barang ya. Bisa teman-teman isi di sini. Jadi teman-teman yang sudah pernah buat buku kerjanya bisa teman-teman ketik di tabel array. Oke, nah ini sudah keluar ya. Di sini sudah keluar kode, artinya sudah berikutnya untuk isi fieldnya itu betul berarti ya. Nah, selanjutnya di sini dia ketentuan yang ketiga yang perlu teman-teman isi adalah kolom index number. Nah, kolom index number itu dia menanyakan apa? Dia menanyakan kolom keberapa pada posisi buku kerja untuk nama barang tersebut. Nah, kita hitung di sini. Kolom ke-1, kolom kedua. Oh, berarti nama barang itu ada pada posisi kolom kedua. Nah, teman-teman isi di sini dua. Oke, nah di sini sudah keluar ya. Nah, kalau di sini sudah keluar pada posisi ketentuan ring lookup, teman-teman tinggal isi false saja. Ya, udah selesai. Selanjutnya teman-teman bisa oke. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah langsung menyesuaikan, bisa teman-teman cek ya. TV, MC itu mesin cuci, KA itu kipas angin, BL blender, radio dan lemari es. Artinya sudah betul. Oke. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan coba untuk mengisi pada merek barang. Nah ya, merek barang ini sebenarnya mirip seperti pada proses pengisian di nama barang. Cuman yang membedakan adalah pada posisi pembacaan tabelnya. Nah, karena merek barang ini ada pada tabel 2, sehingga proses pembacaannya tidak seperti pada tabel 1. Ya, kalau tabel 1 pembacaannya secara vertikal, sedangkan pada tabel 2 pembacaannya adalah secara horizontal. Berarti pencarian secara horizontal, teman-teman bisa menggunakan fungsi apa? Yaitu fungsi HLOOKUP atau horizontal lookup. Oke. Selanjutnya sama seperti tadi, kita masuk ke dalam insert function di sini, teman-teman klik ya. Nah, teman-teman bisa cari di sini HLOOKUP ya, karena pernah dipakai, dia akan muncul di most recently used. Teman-teman klik di sini, selanjutnya di OK. Nah, di sini sama ya permintaannya, sama seperti pada vertical lookup, cuma ada sedikit proses pembacaan aja yang berbeda. Yang pertama sama, yaitu dia menanyakan ketentuan yang pertama yaitu lookup value, nilai value-nya yang harus dicari itu ada pada posisi tabel atau sel berapa gitu ya. Kalau kita lihat di sini dia ada pada posisi sel yaitu sel A8 ya, karena dia pada posisi sel A8, cuman dia belum menunjuk pada posisi kode dari merek. Supaya dia menunjuk pada kode merek, sama seperti tadi, kita tahu bahwa kode merek itu ada pada digit yang kedua, 2 digit kedua, yaitu 02, berarti dia ada pada posisi sebelah kanan. Ya, kalau sebelah kiri tadi digit untuk 2 digit untuk kode nama barang, untuk kode merek barang ada pada digit 2 digit posisi sebelah kanan. Oke, berarti kita memerlukan fungsi tambahan yaitu fungsi kanan atau kita sebut dengan fungsi right. Nah, bisa teman-teman masuk ke sini, bisa cari right. Nah, itu ya. Nah, setelah masuk pada fungsi right, di sini teman-teman bisa mengisikan teks ya. Teks ini sama seperti tadi, dia menanyakan posisi sel untuk kode barang. Sini posisi selnya ada di mana? Yaitu ada di A8. Jadi teman-teman tinggal klik aja di sini. Oke. Selanjutnya untuk num charge itu menanyakan jumlah karakter untuk kode merek barang. Ada berapa? 02. Ada 2 karakter berarti ya. 0 dan 2. Oke. Kasih 2. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Kalau dia keluar sesuai dengan kode yang ada di sebelah sini, berarti itu sudah betul. Setelah itu teman-teman bisa kembali lagi ke function atau fungsi HLOOKUP. Klik di sini. Oke, ini sudah keluar ya. Jadi untuk lookup value sudah dapat. Selanjutnya kita mencari untuk tabel array ya, sama seperti tadi. Tabel array itu menanyakan nama buku kerja untuk merek barang ya. Teman-teman masih ingat apa nama buku kerja tadi yang kita buat? Nah, untuk buku kerja yang kita buat adalah dengan nama merek barang. Oke, bisa teman-teman ketik di sini. Merek barang. Nah, itu ya. Oke, ini ketentuan yang kedua, dan ketentuan yang ketiga di sini kalau kolom itu dia menanyakan call index number, kalau baris
dia bacanya adalah row index number, artinya baris indeks urutan keberapa gitu ya. Karena di sini kode barang itu ada pada urutan kedua dari baris tabel 2 ini, berarti adalah pada posisi kedua untuk row-nya atau barisnya. Oke, nah di sini teman-teman bisa cek, di sini sudah keluar polytron, artinya sudah selesai untuk proses pencarian secara lookup. Jadi untuk ketentuan yang keempat yaitu ring lookup, teman-teman isi false saja, ya, karena tidak perlu ada lagi true, ya, seperti itu. Selanjutnya teman-teman oke aja di sini. Oke, nah ini sudah keluar ya, secara otomatis. Jadi di sini sudah keluar untuk nama barang. Oke, seperti itu ya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan coba untuk mengisi harga satuan. Nah, untuk harga satuan ini kita bisa isi secara manual ya. Kenapa tidak kita masukkan ke dalam tabel buku kerja? Karena harga kita tahu setiap saat bisa berubah ya. Untuk itu kita isikan aja dia secara manual. Misalkan televisi Polytron kita masukkan aja angkanya, contoh 3.500.000. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya untuk Sony televisinya kita masukkan 4.500.000. Terus mesin cuci LG kita masukkan di sini misalkan 2.750.000. Kipas angin kita masukkan 350.000. Blender merek LG kita masukkan misalkan 450.000. Radio kita masukkan misalkan 450.000. Selanjutnya untuk lemari es Samsung kita isikan misalkan 4.750.000. Oke. Nah, seperti ini contoh untuk pengisian harga satuan, kita bisa isikan secara manual. Nah, terus untuk pemberian kurensi atau mata uang di sini, teman-teman bisa select ya untuk pengisian ini secara keseluruhan. Setelah itu teman-teman bisa klik kanan. Di sini teman-teman bisa masuk ke format cell. Nah, ya. Di sini ada dua pengisian dalam untuk pemberian kurensi ya. Kita bisa menggunakan kurensi itu sendiri. Cuman kalau kita menggunakan kurensi biasanya untuk pemberian mata uangnya itu mepet pada angkanya ya. Jadi nggak ada jarak gitu maksudnya. Nah, sebaiknya kita gunakan yang counting saja sama ya, juga untuk memunculkan kurensi simbolnya rupiah menyesuaikan dengan mata uang di negara kita. Oke, selanjutnya kita tinggal oke aja. Nah, seperti ini. Itu untuk harga satuan yang kita input secara manual ya. Baik, selanjutnya di sini kita akan coba untuk mencari harga jual satuan. Nah, sekarang coba kita baca ketentuannya. Harga jual satuan. Nah, ini harga jual satuan adalah modal satuan ditambahkan dengan 25% dari modal satuan. Artinya modal satuannya ini kita tambahkan 25%. Nah, di sini kita tidak memerlukan fungsi atau formula ya, formula khusus yang kita dapatkan dari insert function ini. Kita langsung isikan aja fungsinya, formula secara langsung ya. Jadi sama dengan di sini. Jadi harga satuannya ini. Jadi kita kasih kurung buka dulu ya, karena di sana ada dua operator perhitungan yang kita pakai. Yang pertama yaitu kita gunakan harga satuan ini, kita kalikan dengan berapa persen tadi? 25% ya. Masukkan. Selanjutnya kita kasih kurung tutup. Nah, nilai dari hasil perhitungan ini nantinya itu akan menghasilkan persentase sebesar 25% dari harga satuan ya. Untuk itu hasil persentasenya kita tambahkan dengan harga satuan tersebut ya, sehingga dia menjadi harga jual satuan. Oke, selanjutnya kita bisa enter. Nah, ini dia ya. Supaya mengeluarkan kurensi atau mata uang bisa teman-teman lakukan sama seperti tadi, klik kanan, format cell, bisa teman-teman pilih counting. Oke ya, di sini desimal juga bisa dicantumkan teman-teman ya. Ini saya butuhkan, saya kasih 0 aja. Oke, nah di sini harga untuk jual satuannya ya, dengan keuntungan 25% tadi. Oke, selanjutnya untuk jumlah terjual ini juga kita bisa input secara manual ya, karena ini adalah laporan hari ini, per hari ini ya maksudnya ya. Jadi kita masukkan saja secara manual. Misalkan hari ini terjual 7 untuk televisi Polytron. Nah, selanjutnya kita isi semuanya. Oke, ini saya isi secara acak ya, sebagai contoh saja. Oke ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada field berikutnya, yaitu modal pembelian ya. Di sini kita lihat untuk modal pembelian, nah, ketentuannya adalah
jumlah terjual dikalikan modal satuan. Jadi jumlah terjual, nah ini ya, dikalikan modal satuan ya, jumlah terjual dikalikan modal satuan. Oke, kita cari sekarang ya. Ini mudah sekali, jadi bisa teman-teman kalikan aja. Jadi untuk harga pembelian adalah harga satuan, tinggal dikalikan aja dengan jumlah terjual ya. Ini untuk mengetahui modal pembelian. Oke, nah udah teman-teman ya, seperti ini. Sama, kita berikan kurensi juga, klik kanan, format cell, sel accounting. Oke, nah selanjutnya total penjualan. Nah, kalau total penjualan ini berarti harga jual satuan dikalikan dengan jumlah terjual. Kita coba cek sini. Nah ini ya, total penjualan, jumlah terjual dikali harga jual satuan. Nah, total jual satuan dikalikan dengan jumlah terjual. Oke, sama dengan teman-teman pilihkan di sini ya, total terjualnya kita kalikan dengan, nah ini total penjualan ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita bisa berikan dia mata uang juga ya di sini. Oke, bisa klik kanan, format cell, kurensi juga sama, accounting maksud saya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk total penjualan. Nah, sekarang kita akan coba untuk menghitung laba. Nah, laba di sini kalau ketentuannya adalah total penjualan dikurangi modal pembelian tentunya ya. Total penjualan, nah dikurangi modal pembelian, itu ketentuan keuntungannya. Jadi mudah sekali. Jadi ingat, kita coba mencari laba, setiap fungsi itu selalu, setiap formula selalu diawali dengan sama seperti yang lainnya ya. Nah, total penjualan dikurangi dengan total modal pembelian. Oke, nah ini adalah keuntungan atau laba ya. Oke, selanjutnya di sini bisa teman-teman pasang juga kurensi ya, accounting. Oke, nah ini adalah keuntungan yang kita dapat ya. Oh, sorry, ini fungsinya masih belum berjalannya. Kita coba ulangi lagi di sini. Jadi modal jual, penjualan, total penjualan dikurangi. Nah, ini ya. Oke, nah seperti ini. Kita enter lagi. Oke, nah ini dia. Ini adalah laba yang didapatkan ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan memberikan bonus pada karyawan sesuai dengan ketentuan yang sudah kita buat di sini tadi ya. Ini sudah seperti yang saya bacakan di awal. Kita akan coba ya. Ketentuannya adalah kita akan menggunakan fungsi apa? Kita tahu bahwa di sini adalah ada jika. Berarti fungsi yang kita pakai untuk membuat ketentuan tersebut adalah fungsi jika atau if ya. Oke, kita masuk ke dalam insert function di sini. Kita coba cari fungsi jika. Nah, ini ada ya kebetulan. Oke, selanjutnya di pencet tombol OK aja. Oke, dalam function argumen untuk fungsi if di sini ada 3 ketentuan yang harus teman-teman isikan ya. Ketentuan pertama kita buatkan dari yang terkecil dulu ya. Jadi ketentuannya adalah jika laba di bawah atau sama dengan 500.000 itu 2, 3. Nah, di sini apa ketentuannya yang didapat di sini kalau kita lihat di bawah ya. Nah, ini tidak ada bonus buat karyawan ya. Sama dengannya masuk atas ya. Oke, sama dengan kita hilangkan. Oke, seperti ini ya. Artinya kalau sama dengan 500 dia dapat bonus itu ya. Jadi kalau teman-teman buat ketentuan 500 tidak dapat bonus, bisa dimasukkan di sini ya. Sini tidak dapat bonus. Tidak dapat bonus. Oke, itu ketentuan pertama. Oke, selanjutnya kita masukkan pada ketentuan yang kedua, yaitu jika laba itu di atas 500.000 dan di bawah 1 juta, maka karyawan tersebut mendapatkan bonus 5% dari laba ya. Oke, kita buat ketentuan yang kedua. Nah, untuk membuat ketentuan kedua berarti pada posisi ketentuan value if false. Nah, karena ketentuan kedua juga masih ada 2 ketentuan yang harus kita isi, artinya kita masuk lagi pada fungsi jika yang kedua atau if yang kedua. Caranya teman-teman bisa isi di sini fungsi if-nya ya. Kita cari fungsi if. Nah, ini dia ada. Oke, sama ya. Sekarang di sini kalau kita lihat pada fungsi yang kedua, ketentuan yang kedua, di sini ada 2 ketentuan.
ketentuan pertama yaitu di atas atau sama dengan 500.000. Ketentuan kedua di bawah 1 juta. Berarti kedua ketentuannya harus kita masukkan pada logical test. Ya, berarti kita harus membutuhkan fungsi tambahan di sini yaitu fungsi dan, ya, dan atau bisa kita sebut dengan n. Nah, di sini kita cari, kalau nggak ada n bisa masuk ke more function. Teman-teman bisa cari ya n. Oke, go. Nah, ini dia n. Nah, ini kita masuk kepada fungsi n, ya. Nah, jadi di sini ada dua uji logika yang harus teman-teman masukkan untuk ketentuan yang harus kita buat untuk bonus 5% tadi, ya. Yang pertama ya, sebentar ya. Nah, ini jika laba ini di atas sama dengan 500.000 dan laba ini di bawah 1 juta. Nah, ya, ada dua ketentuan, selesai. Berarti kita kembali lagi pada fungsi if yang kedua, ya. Jadi if yang kedua, jangan salah teman-teman ya. If yang pertama sudah selesai, sekarang kita selesaikan pada if yang kedua. Klik sini. Oke, setelah ketentuan untuk logical test sudah kita isikan, selanjutnya teman-teman bisa isi pada value if true untuk ketentuan yang di atas ini. Jika betul, berarti dia mendapatkan berapa tadi? 5%, ya. 5% dikalikan laba. Nah, laba ada posisi mana? I8, atau teman-teman bisa pencet di sini aja, klik. Nah, itu ketentuannya, ya. Oke. Itu ketentuan kedua sudah kita kerjakan. Selanjutnya kita coba cek pada ketentuan yang ketiga, yaitu jika nilai laba di atas 1 juta dan di bawah 2 juta dia mendapatkan 10%. Nah, untuk mengisi pada ketentuan yang kedua, karena masih ada dua ketentuan, yaitu ada fungsi yang berikutnya, yaitu fungsi yang sama, yaitu fungsi if atau jika, ya. Nah, untuk itu teman-teman bisa masuk lagi ke sini. Teman-teman bisa pencet if, ya, fungsi if. Nah, ya. Ini masih kita lakukan dengan berulang tapi dengan ketentuan yang berbeda, ya. Oke, selanjutnya pada ketentuan yang kedua yaitu untuk if-nya di sini sama. Ketentuannya adalah yang pertama di atas 1 juta labanya. Kita masukkan labanya. Oke, kita klik di sini ya pada I8. Itu ada di atas 1 juta berarti. Nah. Oke, sorry. Di sini akan ada dua ketentuan, ya. Kalau ada dua ketentuan berarti kita harus menambahkan satu fungsi lagi, ya. Karena ketentuannya adalah di atas 1 juta dan di bawah 2 juta. Di atas sama dengan 1 juta, di atas 1 juta dan di bawah 2 juta, ya. Nah, di sini ada ketentuan harusnya ada sama dengan di sini, ya. Karena nanti kalau dapat 1 juta dia nggak dapat bonus tuh nanti, ya. Jadi di sini ada ketentuan tambahan berarti di atas sama dengan 1 juta. Untuk itu kita masukkan fungsi tambahan yaitu fungsi n, karena ada kedua ketentuan pada ketentuan yang kedua, yang ketiga maksud saya. Nah, ini ya kita masukkan. Jadi jika laba di atas sama dengan, nah ini ya yang terlewat ya. Untuk ketentuan yang kedua ini 1 juta. Oke. Dan logikal yang kedua, jika laba di bawah 2 juta. Nah, ini dua ketentuan sudah kita masukkan. Kita kembali lagi pada fungsi if yang kedua, yang ketiga maksud saya. Nah, ini ya, selanjutnya kita bisa isi di sini ya. Teman-teman bisa isi di sini untuk ketentuan yang kedua. Yang ketiga maksud saya adalah dia mendapatkan berapa persen? 10%. Nah, 10% dari apa? Dari laba. Teman-teman bisa klik di sini. Kita kalikan aja dengan 10%. Nah, ya, tinggal berapa ketentuan? Bisa teman-teman cek sini. Oh, tinggal satu ketentuan. Nah, berarti di luar itu artinya ketentuannya di atas 2 juta pasti, ya. Itu dia akan mendapatkan 20%. Oke, sorry. Kita masukkan dulu untuk posisi labanya. Ya. Dikalikan 20%. Nah, ini ya. Nah, karena di sini kita lihat juga pada pengisian ketentuan untuk 20%, 2 juta. Nah, kita bisa lihat di sini 2 jutanya daripada posisi sama dengan ya. Nanti kita coba. Nah, untuk mengedit atau membetulkan sesuatu yang masih kurang tepat ya,
Sini kita lihat tadi 2 juta tadi tidak kita tambahkan sama dengan pada posisi ketentuan ketiga. Berarti kita akan kembali pada if yang keberapa? Yang ketiga. 1, 2, 3. Nah, ini if yang ketiga ya. Kita teman-teman bisa klik di sini. Nah, atau ke N-nya ya, sorry. Nah, ini ya. Ketentuan 2 jutanya bisa teman-teman tambahkan di sini sama dengan. Nah, artinya kalau ada nilai pas 2 juta, dia dapat pada posisi 10%-nya. 5% maksud saya ya. Oke, kita kembali ke if 10%, maaf ya, 10%. Artinya ketentuan yang tertinggi adalah pada 20% tadi. Oke, setelah semuanya terisi, teman-teman bisa cek di sini tidak ada error ya. Biasanya kalau ada error di sini akan muncul merah ya ketentuan errornya. Bisa teman-teman pencet OK di sini. Oke, nah ini bisa teman-teman cek ya di sini ya. Nah ini dia ya, nilai-nilainya sudah menyesuaikan dengan yang didapatkan. Nah ini di bawah 500 dia tidak dapat bonus, di atas 500 dia dapat ya. Oke, kita bisa. Nah untuk yang di sini kita bisa memberikan kurensi untuk countingnya ya. Artinya untuk memberikan persentase mata uang. Oke, nah seperti ini ya. Kita lebarkan. Nah, itu secara keseluruhan untuk pengisian pada posisi latihan untuk menentukan keuntungan ya, keuntungan pada laporan keuntungan harian di sini tentunya yang nantinya bisa kita tentukan pada setiap bulanan ya. Jadi di sini bisa teman-teman buatkan, di sini bisa teman-teman rubah ya di sini. Di sini untuk laporan hari ini gitu ya. Misalkan ini adalah ketentuan untuk laporan hari ini. Itu bisa teman-teman rename atau rubah ya. Oke, mungkin seperti itu untuk latihan soal untuk masuk pada posisi staf administrasi pada perusahaan ya, untuk latihan yang pertama. Nanti pada video-video berikutnya akan saya berikan untuk latihan-latihan yang kedua, ketiga, dan selanjutnya ya. Jadi teman-teman bisa mencobanya. Jika ada kesulitan bisa teman-teman tanyakan di kolom komen ya. Jika teman-teman suka bisa teman-teman subscribe dan like. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.